Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rama Ardila. Saya dari kelas 4 PRC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang protokoler untuk UAS. Baiklah, yang pertama tentang pengertian protokol, protokoler, dan keprotokolan. Dalam pengertian luas, protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan baik dalam kedinasan atau kantor maupun masyarakat. Secara etimologis, istilah protokol dalam bahasa Inggris protokol, bahasa Prancis protokole, bahasa Latin protokol, dan bahasa Yunani protokolon. Awalnya istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Dengan perkembangan zaman, pengertiannya berkembang semakin luas, yakni keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen, persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup nasional maupun internasional. Perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan dan peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket kebiasaan. Aturan-aturan protokol ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Baiklah, yang kedua adalah pengertian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Keprotokolan adalah kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk kegiatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan adalah pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol yang sudah dianggap tidak sesuai dengan zaman. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu, keprotokolan adalah kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat dan tata penghormatan sebagai bentuk kegiatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya dan atau posisinya dalam negara, pemerintahan, dan atau masyarakat. Yang kedua, acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara pribadi, dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lainnya. Yang ketiga, acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya. Yang keempat, tata tempat adalah tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Yang kelima, tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Yang keenam, tata penghormatan adalah aturan untuk mempersembahkan rasa hormat kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Yang ketujuh, pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Yang kedelapan, pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Yang kesembilan, tamu negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
Yang ke-10, tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan. Yang ke-11, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Baiklah, mungkin demikian pengertian protokol, protokoler, dan keprotokolan serta pengertian hal terkait menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Yang ketiga yaitu tentang tujuan protokoler. Protokoler berfungsi menjadikan suatu upacara atau kegiatan berjalan efektif dan efisien yang dipimpin oleh seorang protokol. Sedangkan tujuan protokoler menjadikan suatu lembaga atau organisasi tertib, teratur, dan profesional dalam menjalankan suatu keinginan atau upacara. Protokol merupakan sekumpulan aturan upacara yang dapat diamati di semua tulisan atau pergaulan pribadi, pejabat atau pimpinan antara kepala-kepala negara atau menteri-menterinya, pejabat dan pimpinan organisasi, instansi, serta institusi. Dapat dikemukakan bahwa protokol merupakan simbol dari perilaku etika yang dipraktikkan dalam acara-acara diplomatik atau persahabatan antar institusi atau organisasi, instansi, atau negara. Dalam hal ini termasuk di dalamnya pengaturan acara, tempat duduk, atau upacara acara resepsi misalnya bergantung pada protokol. Jadi protokol merupakan aturan yang dilazimkan atau menjadi konvensi. Protokol dalam kehidupan modern memiliki beberapa pengertian berikut. Yang pertama, dalam proses verbal. Proses protokol adalah notula atau catatan resmi yang berisi sekilas tentang jalannya perundingan, pertemuan, dan hasil perundingan atau agreement yang pada akhir sidang ditandatangani bersama oleh para peserta. Yang kedua, protokol juga menunjukkan pada sifatnya yang resmi, yakni prosedur atau tata acara dalam sebuah upacara seremonial yang bersumber pada peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan lokal seperti budaya, tradisi, kepribadian, dan konvensi pemuka masyarakat, pimpinan institusi, kepala negara, dan lain-lainnya. Yang ketiga, dalam perkembangannya lebih lanjut, protokol diartikan untuk menunjukkan pada orangnya, yakni staf khusus yang diserahi kewenangan untuk mengurus dan atau mengelola tata acara resmi. Yang keempat, terkadang protokol diartikan secara sempit, yakni orang yang membawakan acara atau master of ceremony atau MC. Adapun protokoler berarti tata tertib atau tata cara yang benar dari suatu prosedur dalam suatu upacara menurut aturan yang lazim dan konvensional, atau prosedur mengenai prosesi sebuah upacara atau kegiatan seremonial yang telah menjadi konvensi nasional atau internasional. Singkatnya, protokoler berarti hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan protokol bersifat keprotokolan. Kita akan membahas tentang fungsi, tugas, persyaratan, dan jenis protokol. Yang pertama yaitu fungsi protokol. Fungsi utama protokol dalam sebuah institusi PT adalah sebagai 1. Pengatur tata cara dalam kegiatan acara atau upacara. Yang kedua, pengatur tata krama dalam penempatan, penyebutan, memperlakukan seseorang sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. Yang ketiga, pengatur tata letak tempat duduk. Yang kelima, tugas protokol. Tugas utama protokol adalah mengatur jalannya upacara, seremonial, atau kegiatan atau acara agar tata acara dapat berjalan dengan tertib, teratur, hikmat, dan lancar. Untuk itu, sedapat mungkin protokol harus dapat memprediksi kendala yang mungkin timbul dalam upacara atau kegiatan dan selanjutnya mengantisipasikan untuk meminimalisikannya. Tugas protokol dalam konteks upacara atau di perguruan tinggi secara rinci meliputi 1.
mempersiapkan seluruh rangkaian acara. Yang kedua, mengecek kesiapan atau kehadiran personal upacara atau pejabat dan petugas mengisi acara. Yang ketiga, mengecek kelengkapan peralatan acara dengan checklist. Yang keempat, memperbanyak keperluan acara, menggambar layout tempat acara. Yang kelima, mengarsipkan atau membuat dokumentasi. Yang keenam, melakukan koordinasi dengan bagian keamanan, konsumsi, akomodasi, transportasi, dan bagian lainnya yang berkaitan. Yang keenam, persyaratan protokol. Persyaratan yang diperlukan sebagai petugas protokol diantaranya: yang pertama, mempunyai mental yang kuat. Yang kedua, berkepribadian baik, sopan santun. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan luas dan banyak. Yang keempat, terampil cekatan, penuh inisiatif, tanggap, dan peka terhadap permasalahan. Yang kelima, dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang keenam, ramah, tidak sombong, rendah hati, dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang ketujuh, berpenampilan menarik, simpatik, pandai mematut diri, dan berbusana sesuai dengan situasi. Yang kedelapan, berbahasa yang baik dan sopan. Penampilan seseorang protokol pada dasarnya cermin dari institusi yang diwakilkannya. Dia merupakan wajah atau yang dilihat orang lain. Protokol selalu berhubungan dengan pihak ketiga. Disinilah protokol harus mempunyai kepribadian terbaik karena merupakan ujung tombak atau serambi terdepan. Keberhasilan tugas protokol sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang, koordinasi dan komunikasi yang baik, dan pelaksanaan yang mantap. Utamanya pada penyusunan acara mulai dari tahap awal persiapan, pelaksanaan, hingga akhir kegiatan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan, yang saya jelaskan seputar tentang protokoler. Jika ada kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan dalam ketidaksengajaan ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di like, subscribe, dan share channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.